Tes Corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kars Bekah Corona. Kali ini kita membahas lensa cekung bagian 1. Namun perjanjian tanda umum kita cantumkan sebagai alat bantu. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Benda di ruang 4 benda. Benda di ruang 4 benda. Tepatnya di depan lensa cekung. Jarak benda SO24 karena bendanya nyata, bukan benda maya. Jarak fokus lensa f kecil sama dengan -8 karena lensa cekung adalah lensa negatif. Angka 8-nya diganti yang lain boleh, semua angka boleh, yang penting negatifnya tidak diganti. Ditanyakan jarak bayangan SI, perbesaran M dan kekuatan lensa P serta gambar. Ya, rumusnya tetap 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, masukkan angka-angkanya atau nilai-nilainya, SO-nya 24, F-nya -8, jadinya seperti ini. Kemudian disamakan penyebutnya sekaligus, -8 kalikan 3 menjadi -3/24. Kemudian 1/24 dipindah ke ruas kanannya sama dengan menjadi -1/24. -3 dikurangi 1, -4/24 sama dengan 1/SI, maka SI sama dengan -24 dibagi 4. Ya, saya ulangi, -24 dibagi 4, hasilnya adalah -6 cm. Jarak bayangannya -6 cm, ini menandakan bahwa bayangannya nanti maya. Perbesarannya M sama dengan HI dibagi HO boleh, atau SI dibagi SO boleh, tergantung keperluannya. Karena diperlukan SI dan SO ya pakai rumus SI dibagi SO sama dengan -6 dibagi 24 cm, cm-nya hilang, ketemu -1/4 yang artinya diperkecil, dan tanda negatif menunjukkan bahwa sifat bayangan berbeda dengan atau berlawanan dengan sifat bendanya. Kalau bendanya nyata, bayangannya maya. Adapun kekuatan lensanya adalah P sama dengan 1/F sama dengan 1/-0,08, karena untuk mendapatkan dioptri ini harus dijadikan meter, 1 meter ya, ini harus dijadikan meter, sehingga -8 cm menjadi -0,08 atau -8/100. 1/-8/100 sama dengan -100 dibagi 8, 12,5 negatif dioptri. D ini dioptri. Ini alat bantu berikutnya, sinar istimewa lensa cekung, tidak kita baca, langsung kita gunakan nanti. Nah, ini lensa cekung. Tandanya adalah garis, beberapa garis lurus, kemudian ada tanda negatif karena jarak fokus lensa cekung adalah negatif. Kalau lensa cembung di sini positif. Kemudian perbedaannya lagi, titik fokus f1 ada di depan lensa atau di sisi kiri layar ya. Lensa cekungnya ini menghadap ke kiri layar, kita lihat dari samping ini. Sedangkan titik fokus kedua, F besar yang kedua ya, F2 itu ada di belakang lensa atau di sisi kanan layar. Untuk menggambar misalnya benda AB, dari titik B diperlukan 2 sinar menyebar, sinar istimewa maksudnya. Yang pertama sinar sejajar biasa, dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1. Nah ini. Kemudian sinar istimewa yang kedua lewat titik pusat lensa O, tidak dibiaskan, atau dianggap dibiaskan ya boleh, lurus dengan sinar yang datang.
Ini dua berkas sinar yang di tepi-tepi dari cahaya ya, cahayanya memenuhi bidang ini atau ruang ini dari merah sampai ke biru sebagai berikut. Menyebar ya, cahaya menyebar menuju lensa dan sebagai berikut, dipencarkan lagi, penyebarannya diperbesar maksudnya. Karena lensa cekung adalah divergen atau menyebarkan sinar bias. Kita ulang, divergen dan diperoleh bayangan di B aksen. B aksen ini merupakan perpanjangan sinar bias yang merah ke atas, ini putus-putus ini perpanjangannya, dan perpanjangan sinar bias biru yang ini putus-putus, namun karena putus-putus itu tertutup oleh yang tidak putus-putus maka nggak kelihatan putus-putusnya, sehingga B aksen adalah bayangan maya dari titik B karena merupakan bukan perpotongan langsung dari sinar bias tapi perpotongan perpanjangan sinar bias merah dan biru yang putus-putus ini, sehingga gambarnya pun juga putus-putus. A aksen adalah bayangan dari A mengikuti ya, mengikuti biasa ini. Analisis, jarak bendanya positif 24 karena pengukurannya ke kiri, sinar datangnya ke kanan. Berlawanan dengan sinar datang maka positif ya. Positif, jarak bendanya positif. Kemudian selanjutnya jarak fokusnya min 8. Kenapa min? Ya sudah kita buktikan pada video sebelumnya, dan di sini ada pecahan canda yang konsisten berlawanan arah dengan sinar bias. Pengukuran jarak fokus dari O ke f1, jarak fokusnya f kecil itu ke kiri atau ke depan lensa, sementara sinar biasnya ke kanan atau ke belakang lensa. SI-nya jarak bayangannya min 6. Kenapa negatif? Karena ia sesuai perjanjian tanda, berlawanan arah dengan sinar bias. Sifat bayangan A aksen B aksen adalah sudah jelaskan, maya, tegak, kelihatan dari gambar, B di atas, B aksen juga di atas, diperkecil juga kelihatan dari gambar, tepatnya adalah min 1/4 dan berada di ruang satu bayangan. Nah, di sini perlu dijelaskan, ruang 4 benda itu dari O atau dari lensa ke depan atau ke kiri layar sana dan seterusnya. Sedangkan ruang satu bayangan itu dari O sampai titik F1 ini. Sebagai berikut ya. Ini adalah ruang 4 benda, yang hijau tadi, yang kuning ruang satu bayangan. Jadi jumlahnya ada 5. Ruang benda ada di 4, ya, benda ada di ruang 4, bayangan ada di ruang 1. Jumlahnya 5 sesuai dengan dalil esbah. Atau kita ulang sekali lagi ya. Nah ini, yang hijau ruang 4 untuk benda, yang kuning ruang 1 untuk bayangan. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu benda maya di ruang 1 benda maya. Kalau ini tidak disebutkan kata maya berarti benda nyata seperti ini. Kalau di sini benda maya di ruang 1 benda maya lah. Di ruang 1 benda maya itu di belakang lensa, nanti lensanya kita cabut sementara. Ini lensa cekung juga. Misal benda maya dengan perbesaran M-3 kali, dan jarak fokusnya untuk lensa cekung biasa min 9. Kalau angkanya 9 itu atau ini 3 diganti berapapun boleh, terserah pembuat soal. Ditanya jarak benda SO, jarak bayangan SI, dan gambar. Jawabnya ya M sama dengan SI dibagi SO, maka SI dibagi SO sama dengan min 3. Nilai M itu adalah SI dibagi SO, dan M sama dengan min 3 ya jadi seperti ini. Sehingga SI sama dengan ya biasa penyebut SO dilempar ke ruas kanan sama dengan ya, di luar kanan sama dengan menjadi kali. Kalau bagi jadi kali, tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, bagi jadi kali, kali jadi bagi. SI sama dengan min 3 SO. Kemudian masukkan ke rumus lensa,
1 per SU ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Nilai F-nya adalah min 9, jadinya seperti ini. Nilai SI-nya min 3 SO ya 1 per min 3 SO. Kemudian di sini samakan penyebutnya 3 SO kalikan 3, maka yang atas dikalikan 3. Jadi 1 per SO menjadi 3 per 3 SO. Penyebut sudah sama, berarti 3 dikurangi 1 itu 2, dibagi 3 SO sama dengan min 1 per 9. Ya, dicoret ini 1 SO, dicoret ini boleh 3 kali 2, 6 ya. Jadi SO sama dengan min 6 maksudnya ya, karena dia min tadi. SO-nya min 6 cm, min berarti dia benda maya. Seperti kita jelaskan sebelum-sebelumnya, konsisten, benda maya adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda suatu alat optik, dalam hal ini lensa cekung, dan berjarak benda negatif. Nah ini jalannya cahaya. Kemudian ada cahaya tadi, jalannya kita tunjukkan. Cahaya tadi mengumpul. Nah, mengumpul di titik L. Gara-gara ada lensa cekung, lah menjadi benda maya untuk lensa cekung. Kita analisis. Nah, sinar ini panahnya tergeser, tidak apa-apa udah ya. Datang menuju fokus F2, dibiaskan sejajar. Sumbu utama, ini sinar istimewa ini ya. Kebalikan dari ini, sejajar dibiaskan seolah-olah dari F1, kalau menuju F2 dibiaskan sejajar sumbu utama, ini konsisten. Selanjutnya yang ini biru lewat pusat, walaupun dari bawah tetap lurus. Ini tadi dari atas lurus, ini dari bawah lurus. Ya, hasilnya kedua sinar yang ini berpotongan di sini. Berpotongan di L aksen, sehingga L aksen ini sebetulnya adalah bayangan nyata yang menjadi benda maya di sini. Sehingga diberi nama, walaupun ini benda, beri nama aksen ya, K aksen, L aksen. Perpotongan sinar bias yang merah ini yang mendatar atau sejajar sumbu utama dengan yang biru itu di titik L double aksen, sehingga L double aksen adalah bayangan nyata dari benda maya atau titik maya L aksen. K double aksen bayangan nyata dari titik K aksen, sehingga K double aksen L double aksen adalah bayangan nyata dari benda maya K aksen L aksen. Analisis SO-nya min 6, kenapa min? Karena ya sesuai perjanjian tanda, sinar datangnya ke kanan, pengukuran SO ke kanan, nah negatif. Kalau SO-nya ke kiri, positif. Selanjutnya ya jarak fokusnya sudah selalu negatif memangnya, alasannya sama. SI-nya positif 18 ya. Kenapa positif? Karena pengukuran SI ke kanan searah dengan sinar bias yang ke kanan juga, ini sesuai dengan perjanjian tanda. Sedangkan dari mana asalnya 18, tadi ada yang lupa belum dijelaskan. SI kan sama dengan min 3 SO, maka SI sama dengan min 3 kali SO-nya 6 ya kali min 6, min kali min positif, jadinya 18. Jadi secara matematika cocok, secara gambar geometri cocok, ini optika geometri ya. Ya konsisten, dalil esbah juga cocok nantinya. Selanjutnya sifat bayangan K double aksen L double aksen nyata, tadi sudah ditegaskan, tegak kelihatan, L double aksen di atas, L aksen di atas. Kemudian diperbesarnya adalah minus 3 kali, artinya besarnya ini 3 kali ya. Ini putus-putus ya, ini putus, cuman kurang jelas. Ini K aksen double aksen ini putus karena ini benda maya, putus-putus maksudnya.
Lah L double aksen ini adalah bayangan nyata karena dihasilkan oleh perpotongan langsung sinar bias mendatar yang merah ini dan yang lewat O ini. Jadi ini adalah titik nyata, bayangan nyata dari L aksen. Ya, diperbesar. Tepatnya adalah min 3, itu artinya perbesarannya 3 kali. Min itu artinya sifat bayangan dan benda berlawanan. Bendanya maya ini putus 1 kali ini ya. Sedangkan di sini utuh, garis utuh. Nah ini nyata. Inilah gunanya tanda negatif pada M perbesaran. Karena itu saya tidak suka menggunakan harga mutlak, karena harga mutlak itu selain kita harus hati-hati, sebab menurut matematika harga mutlak dari X ya. Harga mutlak dari X itu nilainya sama dengan X kalau X-nya positif. Nah kalau X-nya negatif, harga mutlak dari X adalah sama dengan min X. Nah min jadi plus. Nah ini membingungkan, udah pakai ini aja, nggak usah pakai mutlak-mutlakan ya. Nah ini ruang benda maya 1, ruang 1 benda maya maksudnya. Sedangkan ini dari lensa sampai ke belakang ini ruang 4 bayangan. Bisa kita ulang, tadi mungkin kita kurang memperhatikan. Ruang 1 benda maya itu O sampai F2. Sedangkan ruang 4 bayangan ada di mulai dari lensa, dari O sampai ke kanan dan seterusnya. Tak terhingga. Kita ulangi lagi ya. Nah ini ruang 1 benda maya O sampai F 2. Sedangkan dari O sampai ke belakang dan seterusnya ini ruang 4 bayangan. Jumlahnya 4 tambah 1 5 sesuai dengan dalil esbah lagi. Jadi analisis kita benar. Kita ulang sekali lagi. Ruang 1 O sampai F2 ke kanan ya, atau ke kiri boleh aja, dari F2 ke O yang penting ini. Sedangkan ruang 4 untuk bayangan adalah dari O atau dari lensa ke belakang atau ke kanan layar dan seterusnya sampai tak terhingga. Ruang 1 benda maya di sini ini ya. Kemudian ruang 4 bayangan, ruang 4 bayangan. Nah ini tadi. Jadi ini ruang 1 benda maya, dari sini ke sini ruang 4 bayangannya. Sekali lagi, ruang 1 benda maya, ruang 4 bayangan. Nah kalau bayangan maya ini pasti bisa dilihat dari sini, karena itu tidak saya gambarkan mata, karena sudah biasa dibahas di buku-buku. Sedangkan untuk bayangan nyata seperti ini apa bisa dilihat? Ya ini seperti kemarin bisa, tapi dari posisi mata ini. Jadi K double aksen, L double aksen bisa dilihat dari mata dengan catatan yaitu jaraknya adalah lebih dari punktum proksimum atau titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Untuk orang normal rata-rata 25 cm pp itu ya. Dan mata mundur ke belakang bisa sampai sejauh-jauhnya, kan double aksen, L double aksen bisa dilihat dari titik terjauh mata ke belakang ya, sampai pada punktum remotum atau titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan tanpa akomodasi atau rileks. Punktum proksimum PP, punktum remotum PR, PR nilainya jauh tak terhingga. Sedangkan PP, saya ulangi, punktum proksimum nilainya rata-rata 25 cm ya. Ya ada yang 30, ada yang rata-rata 25. Terserah, bukunya ada yang mengatakan 30 nggak boleh ya. Kita nggak mempersoalkan itu. Demikianlah pembahasan kita tentang lensa cekung bagian 1. Mudah-mudahan bermanfaat dan melengkapi serta membiasakan apa yang belum lengkap dan membiasakan apa yang belum biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangannya, mohon maaf. Akhirnya salam NKRI.